sambil kopinya. Iya, santuy. Udah panas, masih panas. Udah boleh ya? Oh, udah. Selamat datang di Praga Channel. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial di acara Pranalar selanjutnya. Mungkin bisa langsung perkenalkan nama, Bli? Nama saya Dedi sekian. Jadi kita datang tamu dari owner etalase. Jadi teman-teman silahkan follow IG-nya di sini. Yang penasaran mau beli buku di mana, mau cari-cari buku murah di Bali, jadi silahkan langsung ownernya di sini. Nanti nomor teleponnya cantumin juga. Boleh. Oh iya, nanti nomor teleponnya dicantumin juga. Jadi di sini sedikit berbincang-bincang tentang buku lah, terkhususnya novel. Karena Beli Teddy ini 1 tahun berapa novel yang sudah dibaca? Kemarin rekor novel nggak tahu sih. Kemarin? Tapi secara keseluruhan mulai tahun lalu sih ngitung baca buku tuh 61 kalau nggak salah. Oh, jadi 61 buku dalam waktu 12 bulan. Jadi kira-kira berapa buku tuh? 5 buku dalam Ya atas gitu lah. 5 buku dalam 1 bulan. Jadi 1 minggu 1 buku. Menarik sekali ya teman-temannya. Entah dia bukunya itu dimakan atau dibaca. Gimana caranya? Nanti kita berbincang-bincang lah sedikit sama owner etalase pengetahuan Bali ini. Bli, apa sih yang sebenarnya membuat Bli tertarik membaca novel itu? Apa ya? Mungkin kalau misalnya Apa karena jomblo? Nggak ada hubungannya. Oh, teman-teman ya, Bli Teddy ini jomblo loh. Silahkan komen yang mau daftar melamar. Iya. Nanti paling saya komen sendiri ya. Jadi kalau masalah kenapa suka baca novel itu ya nggak ada alasan khusus sih, karena emang mudah dimengerti aja. Kalau baca buku filsafat kan rumit ya. Kan ada tuh dunia Shopee. Nah kebetulan Beli belum baca. Jadi memang untuk lebih mudah dimengerti dan untuk mencari hiburan di tengah kekosongan waktu aja, makanya lebih suka baca-baca novel, novel karya sastra lah intinya. Itu lah ya. Iya. Tidak ada alasan khusus yang membuat tergugah gitu. Nah, jadi kali ini nih Beli Teddy lagi bawa salah satu novel yang mungkin bisa teman-teman baca dan bisa juga langsung pesan di etalase pengetahuan Bali di sini. Nah, mungkin bisa dikasih tahu Bli ke penonton novel apa yang sedang dibawa dan dijelaskan sedikit apa sih yang menjadi kelebihan dari novel itu Bli yang Bli bawa sekarang. Langsung promosiin. Oke. Jadi beberapa waktu lalu saya di chat sama Arya, diajak buat konten tentang novel. Jadi wah tumben banget Arya pengen tahu tentang novel. Apakah cuma kepentingan konten? Jadi setelah diminta, jadi saya coba berpikir cukup lama kira-kira novel apa ya, karena beberapa hari yang lalu juga sempat habis baca novel juga, tapi kalau untuk dibahas kurang menarik kayaknya gitu. Jadi saya ingat dan muncullah satu nama, yakni novel dari Ayu Utami, salah satu penulis favorit saya, dan gaya tulisannya pun beberapa kali saya adopsi. Judul novelnya Saman ya. Jadi novel ini lahir pada saat era reformasi, tepat tahun 98 kalau saya nggak salah, dan ini sudah cetakan ke 33. Jadi cetakan pertama tuh bulan 4 1998, dan cetakan ke-33 itu Januari tahun 2017, diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia. Begitu aja. Wih, jadi cukup laris ya. Cetakan ke-33. Iya, cetakan ke-33. Saya juga nggak nyangka nih baru tahu. Baru baca. Tapi bagaimana sih Bli tips-tips untuk gimana ya konsisten membaca novel tuh? Itu tergantung kesukaan kita. Misalnya kalau saya kan lebih suka baca kayak sastra Indonesia, dan kayak semacam novel, kumpulan puisi, kumpulan cerpen, prosa dan sebagainya. Kalau saya sih sukanya seperti itu karena sudah suka. Jadi ketika misalnya ke toko buku ataupun lihat-lihat di toko buku online, ya pasti arahnya nggak jauh-jauh dari sana. Toko buku online-nya etalase? Enggak ya, nggak mungkin lah ya. Masa belanja di toko sendiri. Kita belanja di toko online yang lain lah. Iya. Gitu.
kenapa sih harus buku dari Ayu Utami ini beli yang harus dibawa dan direkomendasikan kepada teman-teman? Apa sih lebih dari buku ini? Lebih ya apa ya? Kelebihannya. Ada cerita unik nih ya di balik beli membaca buku ini. Membaca apa memiliki buku ini? Memiliki dan habis itu membaca. Oh, iya. Terima kasih sudah mengoreksi. Jadi mungkin kebiasaan saya itu sama kayak ya mungkin ya. Jadi ketika gabut di rumah atau nggak ada kerjaan dan kebetulan dompet ada isinya, tidak cukup banyak tapi ada. Jadi kita tuh atau nggak saya tuh, karena saya nggak mau mengklaim bahwa Ayah tuh punya kebiasaan yang sama dengan saya. Jadi saya tuh lebih suka menghabiskan waktu ke toko buku. Kalau di Bali di Denpasar ke Gramedia atau Gamas, tapi lebih suka ke Gramedia sih karena aslinya dingin. Banyak uang juga. Nggak sih juga ya. Jadi pada saat itu entah setahun atau 2 tahun yang lalu saya iseng nih ke Gramedia ke bagian novel, ke bagian fiksi lah bilang, ke bagian fiksi. Tujuan nggak ada tujuan ke sana untuk beli buku, tapi pengen lihat-lihat aja. Kalaupun beli juga nggak ada tujuan pasti mau nyari buku apa. Jadi lihat-lihat aja siapa tahu ada yang bagus ya udah beli, kalau nggak ya nggak usah kayak gitu. Jadi iseng-iseng, terus covernya menarik, mungkin teman-teman bisa lihat ya, covernya menarik, cukup menarik bagi saya sendiri. Jadi setelah lihat cover saya coba baca di belakangnya. Jadi ketika ada 4 perempuan nih, wah saya langsung tertarik untuk beli karena membicarakan tentang perempuan gitu ya. Karena belum punya perempuan pasti. Jadi kan gitu ya, jangan usah dibahas. Jadi setelah saya baca, apalagi ada tentang reformasi, wah jadi tidak banyak novel itu atau karangan tuh yang menceritakan tentang atau bisa menggambarkan tentang cerita di reformasi itu, bagaimana suasana reformasi. Jadi saya pengen tahu, jadi akhirnya saya beli. Kebetulan ini bukan satu tapi duologi nih, jadi ada lagi buku kedua saya nggak bawa. Jadi buku ini lebihnya apa? Jadi lebihnya itu Ayu Utami yang saya kagum adalah ia tuh menulis tanpa sensor. Ya mungkin teman-teman sahabat apa nih sebutan sahabat Prataka, Praga Pustaka. Sahabat Prataka. Jadi sahabat Prataka ini kelebihan dari buku ini tuh Ayu Utami itu menuliskannya tanpa sensor. Jadi pasti teman-teman udah tahu. Jadi biasanya novel-novel itu kan pasti menjaga diksi-diksi yang digunakan supaya tidak terlalu vulgar. Tapi ini vulgar. Sangat. Sangat. Sehingga saya suka dengan penulis yang apa adanya menceritakan sesuatu. Itu sih lebihnya Ayu Utami ditulis di novel Saman. Kayak gitu lah ya. Nah tadi Beli berulang kali bilang bahwa Ayu Utami itu adalah salah satu penulis favoritnya Beli Teddy dengan gaya-gaya bahasanya penulis Ayu Utami. Jadi saya ingin bertanya nih Beli, mungkin bagi orang yang awam tentang tadi kan mau nanya aja kan? Oh iya. Sebagai orang yang awam tentang novel atau karya sastra, siapa sih Ayu Utami itu Beli? Kalau dikatakan siapa Ayu Utami, mungkin teman-teman wajib baca bukunya dia juga, tulisannya dia, Parasit Lajang dan Ex Parasit Lajang. Jadi kalian pasti tahu sih siapa Ayu Utami sebenarnya. Jadi di kedua buku itu dia menceritakan secara utuh tentang cerita hidupnya dari ya kecil sampai hari ini. Sampai setidaknya buku itu selesai ditulis kayak gitulah ya. Jadi Ayu Utami dia itu seorang anak pejabat. Ini saya cerita singkat-singkat aja karena saya juga nggak terlalu ingat. Jadi dia itu anak seorang pejabat cukup tinggi lah di bidang hukum. Jadi dulu habis itu ia adalah orang yang tidak terlalu mempercayai agama. Kayak gitu. Dia kan agama Kristen nih. Iya. Tapi karena suatu kejadian, saya lupa kejadiannya apa, dia sudah tidak terlalu lagi untuk melakukan peribadatan sesuai dengan teman-teman yang seagamanya, seimannya. Misalnya kalau Kristen kan setiap minggu tuh ke gereja, tapi ya udah semenjak kejadian itu dia nggak pernah. Kejadiannya saya lupa. Setelah itu dia itu kalau misalnya gimana bilangnya, dia itulah seorang
seorang perempuan yang memiliki prinsip yang kuat. Jadi dia itu sangat tidak terima dengan budaya Indonesia yang patriarki. Jadi memberikan keistimewaan kepada laki-laki untuk saya memegang kekuasaan lebih lah. Iya. Kalau misal kalau sekarang kan masih diidentikan bahwa perempuan tuh larinya ke ranah domestik aja, misalnya kayak buat kopi Iya. dan sebagainya. Kalau ranah publik atau membuat kebijakan publik itu memang laki-laki. Dia tuh nggak terima karena dia merasa bahwa perempuan punya kemampuan yang sama untuk itu. Dia juga di sana mengkritisi soal isi dari undang-undang perkawinan, karena di undang-undang perkawinan menurut dia, kalau saya nggak salah, di dalam isinya itu menyebutkan ketika sudah melakukan pernikahan, otomatis yang jadi kepala keluarga itu laki-laki kan gitu ya. Iya. Tapi menurut pandangannya dia, keputusan menjadi kepala keluarga itu bergantung musyawarah yang ada di keluarga itu. Dalam Bisa keluarga laki-laki, itu bisa sendiri. perempuan kayak Iya. gitu. Diserahkan pada individu yang menikah itu. Iya, tergantung misalnya Arya nikah sama pacarnya nih. Tapi kan belum ditentukan siapa, belum musyawarah lah siapa menjadi kepala keluarga gitu. Jadi kalau di undang-undang itu kan langsung laki-laki kayak gitu. Jadi itu yang tidak ia terima. Dia kuliah di UI, mahasiswa UI juga. Habis itu dia juga tidak terlalu, karena dia tidak terlalu tidak sepakat dengan isi perkawinan itu, undang-undang perkawinan, maka ia memutuskan untuk tidak menikah. Sempat memutuskan untuk tidak menikah. Walaupun pada akhirnya ia menikah pada usia yang udah 40 kayaknya, 40-an gitu dia menikah. Tapi dia tuh uniknya, meskipun dia tidak menikah, tapi dia tuh tetap pacaran. Tetap ya pada wanita pada umumnya gitu. Iya, wanita pada umumnya dia. Jangan beli kayak gitu. Waduh, nggak tahu ya. Tapi dia bagusnya tuh gimana ya? Ketika memang ada laki-laki yang mendekati dia tuh, dia udah bilang dia nggak mau ada ikatan kayak gitu. Iya. Itu sih. Itu yang bisa saya ceritakan soal Ayu Utami. Iya. Mungkin menarik sekali ya tentang Ayu Utami. Di sini juga ada Teddy Utami, adiknya Ayu Utami. Jadi kurang lebih teman-teman yang penasaran sih tentang Beli Teddy dengan etalasenya, dengan buku-buku novelnya, bisa komen di bawah. Silahkan. Yang masih penasaran, silahkan minum di kopinya. Sudah diminum. Terima kasih Praga Channel sudah menyiapkan kopi yang sangat enak ini. Tolonglah. Di mana Beli biasanya menghabiskan waktu untuk membaca novel nih Beli? Tempat-tempat favorit, mungkin ada kenangan dulu bersama seseorang atau gimana tuh Beli? Tempat yang di mana sih tempat paling nyaman Beli membaca novel biasanya? Kalau ngomongin tempat paling nyaman ya jelas kamar, karena itu kan privacy. Iya. Jadi nggak ada yang bisa ganggu sih. Kecuali? Memang ada yang bisa ganggu. Itu. Jadi waktu-waktu dulu waktu saya lagi suka-sukanya baca, Sekarang masih nggak suka? memang iya ya. Bisa dikatakan kayak gitu. Karena sekarang dia lagi fokus nulis. Lagi fokus nulis. Hampir setiap hari nulis, baca udah ya. Jadi dulu waktu lagi suka-sukanya membaca, itu bisa menghabiskan waktu 5-6 jam sehari untuk baca. Wow, 5-6 jam. Jadi pernah buku yang setebal, anggap setebal ini bisa kadang-kadang cuma 2 hari tak habiskan, hanya 2 hari. Kalau nggak kadang-kadang kalau memang niat banget, ya sehari pasti udah habis kayak gitu. Makanya cukup banyak tahun lalu, cukup banyak buku yang dibaca, cukup banyak uang yang habis. Karena emang beli buku kan gitu ya. Iya. Selain di kamar, sebelum pandemi, Beli lebih suka menghabiskan waktu di kalau di Denpasar itu ada DNA namanya, Dharma Negara Alaya. Jadi sambil browsing, sambil lanjut nulis, nyari referensi. Nulis apa nih Beli? Nulis, kebetulan Beli lagi project nulis novel. Nulis novel teman-teman ya. Mungkin langsung promosi lah sama orangnya langsung. Ya belum lah, kan karena belum ada fisiknya. Nanti ketika udah ada fisiknya, saya pasti kesini lagi untuk promosi. Ya nanti teman-teman ditunggu aja, Beli Teddy sedang nulis buku novel. Ya mungkin kira-kira berapa persen sekarang? 50% ada? Kebetulan kalau misalnya mood Beli ada hari ini, Beli akan menyelesaikan hari ini. Oh, berarti hari ini udah selesai. Menarik sekali. Naskahnya tuh saya hari ini. Oh, naskahnya. Iya. Karena emang targetnya dulu kan, ini kan sudah project tahun lalu, bulan
Maret apa Mei, beli lupa, tapi ketika waktu beli lihat nih di laptop, tulisan pertama beli itu bulan Mei tanggal 25 kalau nggak salah. Bulan Mei, dan pada saat itu beli targetnya Desember tahun 2019 selesai kayak gitu, supaya sekalian sama ulang tahun kan kayak gitu ya. Tapi karena memang kendala apa tuh, pada saat itu memang tulisan lagi jelek banget, terus inspirasi dikit, dan juga aktivitas di komunitas. Kebetulan saya berdua ini bukan punya tapi ikut di komunitas yang sama, dan pada tahun lalu itu cukup aktif, jadi lebih fokus ke sana, jadi nulis nggak terlalu. Makanya di awal tahun nargetin di bulan 6 ini. Jadi kan besok terakhir cuma 30 ya. Jadi besok terakhir deadline-nya kayak gitu sih. Iya. Memang punya deadline. Beda ya dengan kita yang pengangguran ini. Aduh. Ya, masa pandemi ini wajar menganggur. Apa ya, pertanyaan terakhir bagi teman-teman yang masih penasaran dengan Beli Teddy, ini pertanyaan yang mungkin ditunggu-tunggu oleh teman-teman. Ini pertanyaan spesial lah buat teman-teman karena mengganggu di kepala yang mungkin kenal dengan Beli Teddy gitu. Saya ingin bertanya nih Beli Teddy itu kan mahasiswa tamatan UNUD, jadi udah tamat juga sebagai mahasiswa, sudah juga bekerja Beli ya? Iya. Ya, Beli Teddy sudah bekerja, dan pertanyaan ini saya spesial buat Beli Teddy. Kapan Beli akan merencanakan pernikahan gitu? Kira-kira? Karena gimana ya, di masa muda tuh kan menghabiskan waktu dengan berorganisasi, membaca buku, menulis buku gitu. Jangan sampai nanti umur 40 nikah kayak Ayu Utami. Ini cukup random pertanyaannya ya, karena tadi sebelum kita take ini saya udah sempat nanya apakah ada list pertanyaan, question listnya. Dia bilang udah santai mengalir Beli, yang penting 5W 1H. Dan ketika dia minta saya buat novel, tak kira bakal bahas novel nih, tapi saya harapin habis ini bahas novel lah dikit ya. Iya. Bahas novel. Nah, terkait dengan masalah pernikahan nanti yang tadi Arya tanyakan, saya akan jawab itu ketika Arya sudah lulus lah. Ya, saya akan jawab itu. Ini keburu saya duluan nanti. Ya nggak apa-apa. Janganlah. Saya akan bahagia ketika teman itu bahagia. Ya, yang lebih tua dulu. Kita kan seumuran. Mau mana? Gimana sih Arya ini? Ya, mungkin ada lagi Beli yang ingin disampaikan kepada teman-teman terkait dengan inspirasi tentang novel atau karya sastra yang ingin disampaikan lah. Sebenarnya kan kalau untuk membaca itu kan kita tuh punya fetish yang beda-beda, kesukaan yang beda-beda gitu lah ya. Jadi misalnya Beli suka sama novel, belum tentu Arya suka, karena Beli tahu kan Arya sukanya yang series gitu lah ya. Enggak juga. Ya, John Rawls gitu dan sebagainya. Jadi biografi enak kok, biografi. Iya, jadi setiap orang itu kan punya kesukaannya masing-masing. Karena kalau orang bijak pernah bilang, buku itu akan sampai pada pembacanya, cepat atau lambat kayak gitu. Misalnya kayak Saman ini, padahal diterbitkan tahun 1998. Beli umur berapa? 3 tahun. Dan ternyata mungkin 2 tahun lalu ya, 98, 20 tahun kemudian, tidak disangka saya bisa membaca buku ini. Kayak gitu loh. Jadi cepat atau lambat buku itu pasti akan menemukan pembacanya. Iya. Itu sih. Jadi cepat atau lambat Beli Teddy akan menemukan pasangannya. Sialah emang. Saya kena jebakan di channel ini. Lanjut deh. Apa nih? Jadi buat teman-teman, kalau misalnya kalian ada di seputaran Denpasar atau Bali, banyak komunitas literasi ya bilangnya, yang terbentuk dan masih aktif meskipun di tengah pandemi ini. Jadi kalau misalnya kalian ada niatan untuk membaca, suka membaca, tapi bingung nih, nggak tahu referensi nih, kalian bisa ke komunitas Namada misalnya, contoh. Komunitas yang kita berdua ikuti. Habis itu ada yang namanya Praga Pustaka. Jadi Praga Pustaka yang digagas oleh Arya ini punya banyak referensi buku. Jadi di samping saya ini buku-bukunya. Jadi untuk buku-buku yang ilmiah lah ya, bisa dikatakan. Kalau misalnya kalian pengen novel, bisa ke Praga Pustaka yang di Cabang Ubung ya. Cabang Ubung. Terus misalnya kalian pengen membeli buku, bisa ke Etalase Pengetahuan Bali.
Kan promosi ya. Mohon maaf. Iya nggak apa-apa. Ya, Kan kan artinya biar teman-teman juga punya referensi untuk di mana sih cari buku dan membaca buku. ya kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian mau nulis dan sebagainya, kalian bisa kontak teman-teman Namada sih, karena biasanya komunitas Namada itu biasanya buat pelatihan nulis gitu. Terakhir itu buat pelatihan penulisan biografi. Iya. Jadi buat kalian bisa banget untuk belajar nulis. Dan pastinya ketemu Beli Teddy nanti di sana. Ya kita belajar bareng lah. Ini saya sama Arya kan cukup lama juga di komunitas ini. Ya ini kan sesepuhnya. Iya, nak juga. Ya mungkin itu aja teman-teman yang masih penasaran silahkan di komen, di subscribe, di like, dan jangan lupa di follow IG-nya Etalase Pengetahuan Bali. Nanti saya tampilkan. Ya, follow IG Teddy C Putra dan Etalase Pengetahuan Bali. Ya memang ya. Ya mungkin terima kasih teman-teman, mungkin kasihlah sepatah dua kata, Beli langsung nutup videonya. Oke, saya ingin mengutip kata-kata mutiara dari seorang pengarang besar yang juga penulis yang paling saya kagumi, karena memasuki dunia literasi, kecemplung di dunia ini itu tidak terlepas dari perannya dia. Buku-bukunya dia membuat saya semakin semangat untuk menulis, semakin semangat untuk membaca. Jadi saya ingin mengutip dan ingin menyampaikan kata-kata dari Pramudia Anantatur. Jadi menulis adalah bekerja untuk keabadian. Jadi kalau kalian ingin nama kalian abadi di dunia ini, meskipun kalian sudah tiada, layaknya Soekarno, Hatta, Tan Malaka, Pramudia, maka menulislah. Sekian channel dari Praga Channel. Silahkan saya kembalikan ke Arya Gangga. Ya, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Follow, subscribe.